Shalom, puji Tuhan, selamat malam minggu, kaum muda, remaja, Dasyada yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Malam ini saya rindu kita semua tidak akan bosan-bosannya untuk memberikan waktu memuji dan menyembah Tuhan, juga mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Untuk itu malam ini saya rindu kita semua diberkati oleh firman Allah malam ini. Mari kita berdoa terlebih dulu. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu yang sudah memimpin, menjaga, memelihara kami hingga malam ini kami ada sebagaimana kami ada dengan tubuh yang sehat. Diberkati Tuhan, kami rindu membuka hati kami untuk firman-Mu. Berfirmanlah, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami kaum muda remaja, segala roh jahat yang merebut ketenangan hati kami dalam mendengar firman kami tolak keluar di dalam nama Yesus. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat malam. Kemudian dikasih Tuhan, kita belajar banyak ya tentang firman Tuhan. Hari-hari ini kita banyak baca firman. Juga malam ini saya akan banyak mengajak kaum muda semua untuk belajar dari firman. Firman Allah malam ini saya berikan judul Tuhan dan ilmu pengetahuan. Saudara, kalau kita melihat, menyelidiki, pengetahuan itu makin hari makin bertambah-tambah. Bahkan nubuatan dari Nabi Daniel bahwa akhir zaman itu pengetahuan bertambah-tambah. Dan kalau kita lihat hari ini, temuan makin hari makin bertambah-tambah. Besi bisa terbang, itu temuan. Kita bisa siaran, mendengar khotbah dari rumah masing-masing, itu temuan, itu ilmu. Dan segala pengetahuan yang ada di bumi ini, kita nggak bisa pungkiri. Hikmat, kepandaian, itu datangnya dari Tuhan. Itulah sebabnya judul firman Allah malam ini, Tuhan sumber pengetahuan. Mari kita baca di dalam Amsal pasal 2 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Hikmat, pengetahuan, dan kepandaian sumbernya Tuhan. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Sekali lagi. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya, mulut Tuhan, datang pengetahuan dan kepandaian. Jadi saudara, segala hikmat, ilmu, pengetahuan yang ada di bumi ini, sumbernya, asalnya dari Tuhan. Jadi kalau kita kekurangan kepandaian, berdoa kepada Tuhan. Kalau kita kurang hikmat, firman Tuhan dalam Yakobus katakan, mintalah kepada Tuhan yang adalah sumber hikmat. Nah, kepandaian, bukankah kita seringkali berdoa, anak SD, bahkan baru TK, playgroup, masih kecil sekalipun bayi, orang tua selalu menginginkan, jadilah anak yang pintar, anak yang pandai. Nanti agak besar, jadilah anak muda yang berhikmat, ya kan, yang pandai, berprestasi. Saudara, semua itu datangnya dari Tuhan. Dan saudara bisa memiliki semua itu. Asal kita minta pada sumbernya. Tuhan sudah beri itu. Kita mau pakai atau kita mau abaikan. Kalau kita baca dalam Daniel, kitab Daniel pasal 1 ayat 17. Kepada keempat orang muda itu, Sadrah, Mesah, Abednego, dan Daniel ya, Allah memberikan pengetahuan, kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai penglihatan dan mimpi. Nah, Tuhan pun yang memberi dan mengaruniakan seseorang untuk bisa melihat, dapat penglihatan, dapat mimpi seperti Yusuf itu mimpi. Kalau mimpi penglihatan dari Tuhan, itu pasti baik, saudara. Pasti ada damai, ada sejahtera, tidak mengerikan dan menakutkan. Sadrah, Mesah, Abednego, dia seorang
pemuda yang ditawan di Babil. Tapi kepandaiannya melebihi semua kaum muda yang di negeri Babel itu sendiri. Bahkan Alkitab mencatat, kalau diselidiki dari makanannya, Daniel saat dia masuk di Babel, dia memilih makan sayur-sayuran. Dia tidak makan makanan raja, karena Raja Babel menyembah berhala. Semua makanan raja sudah dipersembahkan kepada patung dan dewa. Walaupun Daniel, saya percaya Sadrak, Mesak dan Abednego juga melakukan hal sama. Tidak membuat dia mati, tidak membuat dia kurus, tidak membuat dia penyakitan. Tapi sebaliknya, kecerdasan Daniel 10 kali lipat orang-orang sejaman. Karena Daniel punya Tuhan. Tuhan memberikan itu kepada Daniel. Sadrak, Mesak, Abednego diberikan hikmat. Nah, malam ini, saudara, mari sebagai orang muda, jangan berhenti belajar. Karena percayalah, Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, dia juga gak pernah berhenti belajar. Saya pun umur 50 lebih begini, belajar, saudara. Saya gak akan bisa menyampaikan firman kalau saya gak belajar. Belajar dalam hal apapun, dalam hal pergaulan, dalam hal kemasyarakatan, dalam hal firman, dalam hal semua, kita perlu belajar. Dan kalau kita mau belajar, Tuhan sediakan itu hikmat. Karena sumbernya itu adalah Tuhan. Dalam Yesaya 28 ayat 25 di sana dikatakan, bukankah setelah meratakan tanahnya, ia menyerakkan jintan hitam dan menebarkan jintan putih, menaruh gandum jawawat dan jelai, kehitaman dan sekoi di pinggirnya. Ayat 6, mengenai adat kebiasaan ia telah diajari, diberi petunjuk oleh Allahnya. Dalam bercocok tanam, bertani yang sukses unggul, siapa yang mengajari? Tuhan. Kalau saya baca buku-buku, saudara, ada negara yang begitu tandus gersang, tetapi air dan tanamannya melimpah. Padahal itu padang pasir, padang gurun. Kenapa? Mereka mengutamakan Tuhan. Mereka meminta hikmat dari Tuhan. Dan Tuhan beri hikmat itu. Di sini jelas dikatakan Tuhan. Mereka diajari, diberi petunjuk oleh Allahnya. Jangan saudara pikir seorang petani dia bisa sukses. Itu bukan dari Tuhan. Itu dari Tuhan. Karena di dalam Yesaya 28 tadi katakan Allahnya yang mengajari. Ayub pasal 36 ayat 26 dikatakan, sesungguhnya Allah itu besar, tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Jumlah tahunnya tidak dapat diselidiki. Saudara, kita menyembah Allah yang maha besar, Allah yang maha bijak, Allah yang maha pandai, sumber hikmat. Tahun-tahunnya tidak terselami. Itu berarti juga tidak pernah habis hikmat, pengetahuan, kepandaian yang Tuhan miliki, dan itu diberikan kepada saudara dan saya, umat manusia. Ayub pasal 37 ayat 5 dan 6. Allah mengguntur dengan suaranya yang mengagumkan. Ia melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Ayat 6. Karena kepada salju ia berfirman. Saudara, nabi-nabi, orang-orang yang sudah diperintahkan Tuhan untuk menulis firman-Nya, kitab suci yang diurang, sejak awal sudah bicara tentang salju. Salju, dia bilang karena kepada salju ia berfirman, jatuhlah ke bumi, dan kepada hujan lebat dan hujan deras, jadilah deras. Jadi yang menciptakan salju, menciptakan hujan, itu Tuhan. Walau sekarang zaman canggih, modern, orang bisa bikin hujan buatan, orang bisa bikin salju buatan, tapi Alkitab jelas mencatat itu buatan, tiruan. Tapi Tuhan menciptakan salju dan hujan.
Tuhan pencipta salju dan hujan. Yesaya 55 ayat 8. Sebab perancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Luar biasa bukan? Langit dan bumi, jaraknya sangat jauh. Alkitab mencatat. Sejauh itulah pikiran kita dan pikiran Tuhan, rancangan kita dan rancangan Tuhan. Sebab itu biarlah kita menaruh setiap rencana kita kepada Tuhan. Biar rancangan Tuhan yang jadi dalam hidup kita. Dari ayat ini juga kita bisa melihat bahwa itulah tingginya langit. Langit itu tinggi. Dan bumi itu ada di bawah. Itu tertulis dalam Alkitab. Dan Alkitab ini firman-Nya Tuhan. Bukankah ini menunjukkan bahwa Tuhan itu sumber segala ilmu pengetahuan? Walaupun baru abad-abad terakhir, tahun 1000 sekian, banyak muncul penemu-penemu, entah itu biologi, fisika, dan sebagainya. Tapi sebelum penemu itu menyatakan sesuatu, selidiki, semua sudah ada di dalam firman Tuhan. Saya akan berikan beberapa contoh saja. Yang pertama, kita sering mendengar firman tentang tulang rusuk. Nah, dalam Kejadian 2 ayat 21 dikatakan, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Ayat 23, lalu dari tulang rusuk itu dibuatlah yang namanya Hawa. Saudara, kenapa? Bukan tulang kaki atau tulang kepala. Itu kan seringkali para puitis ya, pembuat puisi itu pintar. Kenapa wanita tidak dibuat dari tulang kepala atau tulang kaki? Banyak alasan ya di situ yang romantis. Tetapi kalau kita belajar antara firman dan sumber pengetahuan dan apa kejadian alam semesta ini, saudara, ternyata ilmu kedokteran itu menemukan. Ilmu kedokteran itu kan baru abad-abad terakhir. Sementara Tuhan menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam itu sudah dari awal penciptaan. Saudara, ternyata para pakar itu menyatakan bahwa tulang rusuk pria dan wanita itu sesungguhnya ada 12 pasang. Tanya ke kedokteran ya, atau buka-buka Google. Nah, 7 pasang itu namanya rusuk sejati, 3 pasang itu namanya rusuk palsu, 2 pasang itu rusuk melayang. Nah, tulang rusuk yang dipotong, bahkan dipotong 8 cm, itu setelah 6 bulan ternyata bisa tumbuh lagi. Tulang rawan itu di antara tulang rusuk tadi kan, yang dipotong 1 cm, mungkin karena sakit atau karena kecelakaan, itu bisa numbuh. Berarti Tuhan itu akarnya ilmu kedokteran, ilmu apakah namanya, dia sumber ilmu pengetahuan. Itu alasan kenapa nggak tulang yang lain. Ternyata itu rahasia tulang rusuk. Dia bisa tumbuh lagi, saudara. Nah, itu baru mengenai tulang rusuk ya. Ada juga mengenai sunat misalnya. Tuhan memerintahkan kepada Abraham untuk menyunatkan anaknya pada usia 8 hari. Dalam Kejadian pasal 17 ayat 12, demikian firman Tuhan, anak yang berumur 8 hari haruslah disunat. Ternyata sunat pertama kali itu usia 8 hari. Kalau saudara lihat TV, infotainment, hari-hari ini lagi ngetren. Anak umur 8 hari disunat. Kalau dulu kan orang disunat itu
diarak, udah gede lah istilahnya. Kalau zaman saya sih orang sunat itu umur udah 15 tahun, 16 tahun. Lalu kesini ada yang umur 9 tahun, 10 tahun. Sekarang malah 8 hari. Bahkan itu anak Raffi Ahmad ya kalau nggak salah. Itu sunat juga umur 8 hari. Alkitab kenapa? Awalnya Alkitab sudah mencatat ketika usia 8 hari disunat. Dalam Injil pun Yesus umur 8 hari juga dibawa ke rumah Tuhan. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ternyata setelah digabungkan dengan ilmu kedokteran, usia 8 hari itu tulang atau anak bayi itu memiliki vitamin K yang tinggi. Dalam tubuh bayi itu ada terkandung banyak protorombin, sehingga mengurangi rasa sakit, mengurangi pendarahan, dan cepat sembuh lukanya. Nah, jadi perintah Tuhan kepada Abraham untuk menyunatkan anaknya usia 8 hari itu luar biasa. Bukankah itu berarti Tuhan sumber pengetahuan? Kalau bicara tentang air, tata air ya, di dalam Mazmur 135 ayat 7 dikatakan, Ia menaikkan kabut dari ujung bumi, Ia membuat kilat mengikuti hujan, Ia mengeluarkan angin dari dalam perbendaharaannya. Saudara, ternyata siklus air, seperti lagu Bengawan Solo, air mengalir sampai jauh ke gunung-gunung seribu. Air mengalir sampai jauh ke sungai-sungai, akhirnya ke laut. Nah, sudah. Lalu dari laut naik menjadi uap. Itu ilmu fisika ya. Lalu jadi awan, turun jadi hujan di atas bumi. Dan semua itu tertulis di Alkitab. Tadi kita sudah baca di Mazmur 135 ayat 7. Ia menaikkan kabut dari ujung bumi, Ia membuat kilat mengikuti hujan, Ia mengeluarkan angin dari dalam perbendaharaan. Jadi hujan itu Tuhan yang mengirimkan. Di dalam Yeremia 10 ayat 13, apabila Ia memperdengarkan suaranya, menderulah bunyi air di langit. Ia menaikkan kabut awan dari ujung bumi, Ia membuat kilat serta dengan hujan, dan mengeluarkan angin dari perbendaharaan. Kilat, sambar menyambar, itu pun Tuhan yang membuatnya. Ayub 36 ayat 27, Ia menarik ke atas titik-titik air dan memekatkan kabut menjadi hujan. Tuhan yang membuat kabut, Tuhan yang membuat hujan. Ayat 28, yang dicurahkan oleh mendung dan disiramkan di atas banyak manusia. Siapa mengerti perkembangan awan dan bunyi gemuruh di tempat kediamannya? Saudara, gemuruh, badai, taufan, angin, itu ciptaan Tuhan. Khotbah 1 ayat 7, semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Tidak, saudara bayangkan, sungai air dari mana-mana jatuhnya ke laut. Ada nggak laut penuh? Nggak, saudara. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Saudara lihat sungai, mengalirnya ke situ ya terus begitu, berulang-ulang berhari-hari. Pengkhotbah aja mengagumi bagaimana Tuhan menciptakan sungai, menciptakan laut, selalu begitu. Itu. Di dalam Yesaya 55 ayat 10 demikian firman Tuhan. Sebab seperti hujan dan salju turun di langit, dan kembali ke situ. Saudara, hujan, salju itu turunnya dari langit.
Dari ayat ini kita bisa tahu bahwa Tuhan yang membuat hujan, Tuhan yang membuat salju, Tuhan juga yang membuat tanah subur. Kalau saudara baca ayat 10 dari Yesaya 55, Tuhan juga yang memberi benih. Coba, jadilah tumbuh-tumbuhan. Semua tumbuhan jadi waktu Tuhan berfirman. Jadilah binatang. Binatang aja berkelompok-kelompok, saudara. Ada binatang melata. Zaman pertama itu ada dinosaurus. Ada yang merayap. Ada binatang kecil. Ada binatang yang tinggal di laut. Ada berbagai macam jenis ikan. Itu dari awalnya Tuhan sudah kelompokkan sesuai tempatnya. Betapa canggih dan tidak kehabisan ide. Jadi kalau mau cari ide, berdoa kepada Tuhan. Tuhan sumber ide. Dalam Ayub 26 ayat 8, ia membungkus air di dalam awannya, namun awan itu tidak robek. Coba, hujan itu kan dari langit, dan air itu ada di awan. Awan itu gantung di angkasa, tapi awan itu nggak robek loh saudara. Betapa Tuhan itu dahsyat dan ajaib. Ayub 37 ayat 11, awan pun dimuatinya dengan air, dan awan memancarkan kilatnya, lalu kilat menyambar ke seluruh penjuru menurut pimpinannya. Jadi jangan saudara pikir kilat itu terjadi begitu saja. Terjadi kilat menyambar dari utara ke selatan, timur, barat. Itu semua menurut perintah Tuhan. Itulah saudara keajaiban Tuhan. Tidak pernah sinkron ya, apa yang nyata di dunia ini dengan firman Tuhan. Jelas firman Tuhan itu bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan saudara, tentang bumi bulat itu pun ada di Alkitab. Hari-hari ini saya banyak mendengar pengajaran-pengajaran yang berbagai macam. Dulu sering orang mentertawakan bahwa bumi itu datar. Tapi hari ini, kalau saudara buka YouTube, anak Tuhan, orang Kristen, pendeta, mengajarkan bumi itu datar. Dan dia punya semua macam bukti. Saudara, kita tidak mau berdebat tentang bumi itu datar atau bulat. Bulat seser atau bulat telur. Tapi yang kita mau lihat di sini adalah kita nggak perlu berdebat, tapi setidaknya kita pegang firman. Kalau firman bilang bumi itu bulat, menggantung, dan ternyata ketika diteropong dari luar angkasa, bumi itu bulat, menggantung. Dan di dalam Ayub pasal 26 ayat 7, jelas itu firman yang berkata, ribuan tahun lalu belum ada teknologi canggih, tapi Tuhan memberikan hikmat kepada manusia untuk menulis firman-Nya ini. Allah membentangkan utara di atas kekosongan dan menggantungkan bumi pada kehampaan. Kalau saudara lihat kan bumi itu memang bulat, ada di kehampaan. Ini aja kita pegang, bumi bulat. Nanti kalau saudara lihat hari-hari ini pusing, katanya bumi itu datar. Ini buktinya. Lalu berdebat. Lalu nanti Tuhan Yesus datang, kalau bulat, Tuhan Yesus menjemput umat manusia dari mana? Sampai situ loh saudara. Itulah manusia makin bertambah ilmunya, kadang makin tidak benar cara berpikirnya. Lanjut, beberapa lagi contoh bahwa Allah itu sumber ilmu, hikmat, kepandaian, kebijakan, dan segala-galanya. Kalau kita baca di dalam Kejadian 1 ayat 24, itu kan Tuhan menciptakan menurut jenisnya. Tadi sudah saya singgung ya, ada binatang melata, binatang merayap, ada ikan dan sebagainya.
Itu bukti bahwa Tuhan itu Allah yang luar biasa. Manusia saja ada gak yang sama? Pada miliaran orang di bumi ini, gak ada yang wajahnya sama persis. Jarinya ini, cap jempolnya aja gak ada yang sama. Itu Tuhan luar biasa. Dari manusia saja, kalau Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan, ada yang berbiji, ya kan? Ada juga binatang dengan berbagai kelompok. Manusia pun kalau kita lihat ada kulit hitam, kulit putih, dari rambutnya, dari matanya, berkelompok-kelompok. Luar biasa bukan Tuhan itu? Ahli seni. Semua ide Tuhan punya. Dan satu lagi yang terakhir, dalam Kejadian 2 ayat 7 itu diceritakan bahwa manusia itu dibuat dari debu dan tanah liat. Bahkan kalau ada orang meninggal itu di acara pemakaman, pendeta mengambil tanah dan berkata, engkau berasal dari debu, engkau berasal dari tanah, kembali kepada tanah, kembali menjadi debu. Saudara, dan itu bukan hanya di Kejadian, ada beberapa ayat yang menyebutkan bahwa Tuhan membuat manusia dari debu. Pemazmur dia pernah bilang kan, engkau membuat aku dari debu. Ayub dia juga berkata, engkau membuat aku dari tanah liat. Dan kalau diselidiki, ternyata saudara, lewat kedokteran, lewat biologi fisika, unsur-unsur yang ada di dalam tubuh manusia ini memang ada juga unsur tanah. Tuhan gak pernah salah. Sebab itu bangga punya firman Tuhan. Jangan berhenti belajar membaca firman. Bagaimana kita akan mendapat hikmat, ilmu pengetahuan? Saat membaca firman. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjangkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman malam ini yang mengingatkan kami bahwa Engkau sumber ilmu, Engkau sumber kepintaran, Engkau sumber kebijaksanaan, Engkau sumber segala yang baik. Ajar kami kaum muda remaja untuk senantiasa mengandalkan hidup kami kepada Tuhan, sumber segala berkat, sumber segala kebijaksanaan. Sebagaimana Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, Tuhan Engkau berikan hikmat yang sedemikian rupa. Tuhan pun sanggup memberikan hikmat kepada kami kaum muda remaja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan berkati juga apa yang menjadi kebutuhan kaum muda remaja, yang sakit sembuhkan, yang susah hiburkan, yang menghadapi jalan buntu Tuhan beri jalan kelepasan. Dalam nama Yesus kami berdoa.